Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Aprilia Cindy, stambuk G701171055, dan teman saya. Dan saya Elga Oblivia Janimo, stambuk G701171025. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang hubungan sifat fisika kimia senyawa dexamethasone dan penyalahgunaan di masyarakat. Selamat menonton. Saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu obat dexamethasone. Obat dexamethasone sendiri adalah obat kortikosteroid dari golongan obat glukokortikoid yang mempunyai efek antiinflamasi yang adekuat. Dexamethasone yang banyak beredar di masyarakat itu dia merupakan dexamethasone sintetis, yang dimana dia efek terapinya itu lebih cepat dari senyawa alaminya. Mekanisme kerja dari obat ini dia itu mencegah aktivasi pelepasan zat-zat atau substansi tertentu dalam tubuh yang menyebabkan suatu reaksi inflamasi. Obat dexamethasone sendiri dia bekerja dengan cara menembus membran sel sehingga akan terbentuk suatu kompleks steroid protein di dalam inti sel. Kompleks steroid protein reseptor ini dia akan berikatan dengan kromatin DNA dan menstimulasi transkrip mRNA yang merupakan bagian dari proses sintesis protein. Fase yang dilalui obat dexamethasone saat akan masuk ke dalam tubuh, yang pertama itu fase farmasetika, yang kedua fase farmakokinetik, dan yang ketiga fase farmakodinamik. Fase farmasetik. Dexamethasone dalam bentuk sediaan tablet diminum secara oral akan mengalami perubahan, di mana bentuk tablet itu akan hancur dan obat akan berubah menjadi larutan, sehingga nantinya obat ini dapat menembus membran biologis. Pemecahan tablet menjadi partikel-partikel yang lebih kecil itu disebut desintegrasi. Dan waktu yang dibutuhkan oleh suatu obat untuk berdisintegrasi dan sampai menjadi siap untuk diabsorpsi ke dalam tubuh. Kemudian obat akan masuk kepada fase farmakokinetik. Pada fase farmakokinetik ini, obat akan mengalami absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Obat dexamethasone diabsorpsi secara oral mencapai 61-80%, tergantung pada rute pemberiannya. Peak serum time oral tercapai dalam 1-2 jam. Intramuskularnya 30-120 menit dan intravenanya 5-10 menit. Kemudian distribusi dexamethasone dengan berikatan protein sebanyak 70%. Volume distribusinya adalah 21 per kilogram. Dexamethasone dapat melewati sawar plasma. Selanjutnya, untuk metabolisme obat dexamethasone sendiri itu dihati oleh enzim CYP3A4. Untuk eliminasi, waktu paruh dexamethasone itu sekitar 190 menit. Ekskresi sebagian besar melalui urin, sebagian kecil melalui feses. Sekarang kita masuk pada metabolisme. Tipe metabolisme obat itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu reaksi fase 1 dan reaksi fase 2. Reaksi fase 1 itu terdiri dari oksidasi, reduksi, hidrolisasi alkali, dan deakilasi. Metabolitnya bisa lebih aktif dari senyawa asalnya. Umumnya tidak dieliminasi dari tubuh kecuali dengan adanya metabolisme lebih lanjut. Reaksi fase 2 berupa konjugasi, yaitu penggabungan suatu obat dengan suatu molekul lain. Metabolit umumnya lebih larut dalam air dan mudah diekskresi. Lanjut, itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme. Faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme itu ada faktor genetik atau keturunan, yang dimana faktor genetik dan keturunan ini dia ikut berperan terhadap adanya perbedaan kecepatan metabolisme. Kita ambil contoh pada obat isoniazid. Isoniazid ini sendiri obat antituberkulosis yang biasanya kita sebut dengan penyakit TBC. Iya, kita ambil contoh orang Jepang. Proses metabolisme obat isoniazid ini pada orang Jepang jauh lebih cepat dibandingkan orang Mesir dan Eropa Timur. Yang kedua ada itu perbedaan spesies dan galur. Kita ambil contoh itu perbedaan spesies dan galur itu dia fenilasetat.
bagaimana pada manusia dia terkonjugasi dengan glisin dan glutamin, sedangkan pada kelinci dan tikus dia terkonjugasi pada glisin saja. Yang keempat itu ada perbedaan umur, yang dimana bayi dalam kandungan dan bayi yang baru lahir, jumlah enzim mikrosom hati yang diperlukan untuk metabolisme obat relatif masih sedikit, sehingga sangat peka terhadap obat. Kita ambil contohnya untuk obat heksobarbital yang diberikan kepada tikus yang baru lahir dengan dosis 10 mg per kilogram berat badan. Itu dia menyebabkan tikus tertidur selama 6 jam, sedangkan pemberian dengan dosis yang sama pada tikus dewasa dia hanya menyebabkan tertidur kurang lebih dari 5 menit. Yang kelima ada penghambat enzim metabolisme, yang dimana pemberian terlebih dahulu atau secara bersama-sama suatu senyawa yang menghambat kerja enzim, dia dapat meningkatkan intensitas efek obat. Contohnya itu dia dikomoral, kloramfenikol, sulfonamida, dan fenibultazon. Dia dapat menghambat enzim-enzim yang memetabolisme turbotamid dan kloroprapazid, sehingga menyebabkan kenaikan respon glikemi. Selanjutnya itu ada induksi enzim metabolisme, yang dimana dia peningkatan aktivitas enzim metabolisme pada obat-obat tertentu atau proses induksi enzim mempercepat proses metabolisme dan menurunkan kadar obat bebas dalam plasma, sehingga efek farmakologis obat itu dia menurun dan masa kerjanya menjadi lebih singkat. Kita ambil contoh fenobarbital, dia itu dapat meningkatkan enzim mikrosom sehingga meningkatkan metabolisme warfarin dan menurunkan efek antikoagulannya. Dan yang terakhir itu ada faktor lain-lain, dia itu contohnya itu diet. Selanjutnya ada sifat fisikokimia. Pada obat dexamethasone itu rumus molekulnya seperti yang di samping saya. Itu C22H29FO5. Berat molekulnya itu 392,47. Pada obat dexamethasone ini, pemberiannya itu serbuk hablur putih sampai praktis putih, tidak berbau, stabil di udara, melebur pada suhu lebih kurang 250 derajat disertai peruraian. Kemudian kelarutan dexamethasone sendiri, dia praktis tidak larut dalam air. Agak sukar larut dalam aseton, dalam etanol, dalam dioksan, dan dalam metanol. Sukar larut dalam kloroform, sangat sukar larut dalam eter. Yang terakhir adalah penyalahgunaan obat dexamethasone di masyarakat yang akan dijelaskan oleh teman saya. Dari kasus-kasus yang banyak beredar atau dari pengalaman-pengalaman sebelumnya tentang teman-teman atau orang-orang di sekitar kita, banyak yang menjadikan dexamethasone ini sendiri sebagai obat penambah nafsu makan, yang dimana sebenarnya penambah nafsu makan ini sendiri adalah efek samping dari obat dexamethasone ini yang disalahgunakan pada masyarakat-masyarakat yang tidak mengetahui apa sebenarnya fungsi dari dexamethasone ini. Padahal obat dexamethasone ini sendiri untuk penggunaan berlebihan itu akan berakibat fatal pada tubuh kita, yang dimana khususnya kerusakan organ dalam rentang waktu tertentu. Organ yang kemungkinan besar akan mengalami kerusakan itu adalah hepar dan ginjal, yang kerjanya akan berhubungan dalam proses penyaringan darah. Jadi, untuk teman-teman yang masih menggunakan obat dexamethasone sebagai obat penambah nafsu makan, sebaiknya harap diberhentikan. Dan jika teman-teman masih ingin menambah berat badan, itu sebaiknya berkonsultasi kepada dokter. Akan jauh lebih aman jika teman-teman sekalian itu berkonsultasi kepada dokter. Sekian video dari kami tentang obat dexamethasone. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye!